mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Pada waktu proses Pak Pemerintah Sam itu lagi memuncak itu kan publik sebetulnya sangat senang, sangat memberikan dukungan apresiasi pada pemerintah gitu. Dan tapi di tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden. Pak Jokowi. Ya, saya ingat hari Jumat karena berhentinya pertemuan karena azan sholat Jumat. Tidak seperti biasanya kan beliau di ujung meja, terus kami ditempatkan di sudut sebelahnya kan. Kali itu di tengah meja besar itu, beliau di tengah, saya diminta di hadapan. Ada pada depan. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Tidak nyaman. Ya. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja siapa di balik ini semua itu, Kata Pak Jokowi. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini? Gitu. Jadi di kepala beliau barangkali ada seolah-olah saya didorong oleh kekuatan siapa. Nah, saya menjawab dengan bahasa Jawa sengaja supaya menarik emosi dan perhatian beliau. Mboten Pak Presiden. Ini betul-betul tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang memang harus menata sektor ini. Gitu. Kalau ada spekulasi bahwa saya diperintah ini itu, izinkan saya menjelaskan. Saya bertemu dengan Pak JK konsultasi, saya sering disebut orangnya Ari Sumarno, saya sering disebut orangnya Safri Samsudin, saya sering disebut sebagai, itu semua adalah para mentor yang memang saya berkonsultasi. Saya sebut orangnya Kuntoro, saya sebut orang-orang senior. Tapi terhadap pekerjaan saya tidak ada satupun yang mengintervensi. Bahkan kalau Bapak curiga mengenai Pak Wapres, tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Nah, penjelasan itu membuat agak menurun. Tapi saya mau cerita ini, rupanya proses itu membuat beliau marah sekali gitu. Entah dari siapa. Akhirnya saya menyebut Pak Presiden, tapi saya mohon maaf, saya tidak happy dengan pernyataan Pak Luhut. Kenapa gitu? Di Jakarta Post ditulis, I know the plot behind Minister of Energy gitu. Itu saya ingat sepulang dari wawancara. Waktu itu Pak Luhut ada di ruang itu enggak? Nggak ada. Nggak ada. Dan yang menarik jawabannya Pak Presiden nih. Oh iya, Pak Luhut mesti bicara begitu karena kan temannya Novanto gitu. Jawaban Pak Jokowi. Iya. Saya sampai kehilangan kata-kata gitu ya. Speechless ya. Kok sampai begini gitu. Jadi iya, beliau katakan itu. Iya, Pak Luhut mesti mengatakan. Karena memang Pak Luhut itu kan sangat harsh ya dalam menghadapi ini, dan beliau sangat keras loh. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang gitu. Kata presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap sudah mulai.